tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Yang terpuruk Engkau angkat dan kami akan keluar berbeda ketika kami masuk. Kami akan membawa sumber kemenangan itu. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini serta ruangan hati kami yang terdalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk, shalom. Terima kasih tentunya kepada Tuhan kita yang hidup, Kristus Yesus yang mengundang saya, tuan rumah di tempat ini, gembala sidang, koordinator, serta seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-22 saja. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-22. Dapat semua? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saya dan Anda di tempat ini adalah pribadi yang layak juga menerima pertolongan dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saya dan Anda. Alkitab katakan maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kalau begitu sebelumnya dia menderita penyakit, saudara. Dan kalau Anda baca dari awal, maka Anda menemukan bahwa dia adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Menderita penyakit apapun dalam kehidupan, Yesus sanggup untuk menyembuhkannya. Kata, maka sejak saat itu, sejak kapan? Sejak Yesus menyatakan firman-Nya, perkataannya, selesai mengucapkan kata-katanya, Alkitab katakan di dalam kebenaran firman Tuhan Injil Matius, sembuhlah dia. Hari ini saya dan Anda di sini mungkin datang dengan penyakit. Dan penyakit itu saya bisa klasifikasikan di dalam 3 jenis atau bentuk. Penyakit yang pertama mungkin sama dengan wanita ini, yaitu penyakit jasmania. Anda datang dengan penyakit kanker mungkin, dengan penyakit tumor, atau darah tinggi, atau rematik, atau gagal ginjal, atau diabetes, atau katarak, atau apapun juga. Alkitab katakan Yesus mampu menyembuhkan Anda. Tapi ada di level yang kedua, penyakit berikut adalah penyakit jiwania, saudara. Yang hari ini pun Yesus sanggup menyembuhkan. Penyakit jiwania ini berbeda dengan penyakit jasmania. Yang diserang dan yang terganggu adalah jiwanya. Seperti apa jenis penyakit ini? Banyak terdapat di dalam jemaat Tuhan atau gereja Tuhan. Badannya ada di sini, tetapi pikirannya kemana-mana. Datang beribadah, tetapi tidak sepenuhnya menerawang pikiran. Entah karena kesulitan hidup, entah karena persoalan hidup, beban hidup yang dia tanggung. Orangnya ada di sini, badannya ada di sini, tapi pikirannya ada di restoran mungkin, pikirannya ada di rumah mertua mungkin, pikirannya ada di pekerjaan, pikirannya ada di calon istri atau suami, pikirannya ada di lapangan, dan kalau dia mendengarkan firman seperti tidak masuk rasanya.
Ini terganggu jiwa. Orang yang terganggu jiwanya seperti ini belum tentu ada di rumah sakit jiwa. Dia ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Kristen KTP, pertobatannya semu karena sudah merasuk terganggu jiwanya karena perkara-perkara daging. Dan ini juga tidak sedikit menyerang banyak hamba-hamba Tuhan. Dia tidak bisa full konsentrasi, fokus dengan kebenaran firman Tuhan. Memuji Tuhan apa adanya. Tidak ada gerakan atau tidak ada sepertinya kehidupan di situ. Kering. Dan tidak menjadi berkat. Jangankan menjadi berkat. Diberkati hidupnya juga seringkali sulit. Tapi ada penyakit yang ketiga yang jauh lebih berbahaya. Yaitu penyakit rohania. Puluhan tahun jadi orang Kristen. Dibaptis sampai 7-8 kali. Tapi hidupnya tidak berubah. Bahkan nasibnya tidak berubah. Bahkan standar hidupnya tidak terangkat. Karena tiap kali berhadapan dengan firman atau dengan kebenaran, dia tolak. Hidupnya hanya bergantung kepada manusia. Bahkan banyak kecewa dengan Tuhan. Rohaninya tidak naik. Entah itu kebaktian tengah minggu, kebaktian minggu yang dia hadiri, tidak ada perubahan. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Datang ke gereja, celingak-celinguk, dan selalu membanding-bandingkan imannya dengan orang lain. Dan selalu ada saja kesalahan orang lain. Tidak ada penundukan diri. Hidupnya selalu ada di dalam kesombongan. Serba tahu tetapi sebetulnya tidak tahu apa-apa. Sehingga akhirnya kehidupannya seperti tidak jelas. KTP-nya kalau kita lihat Kristen. Bahkan tidak sedikit yang sudah melayani Tuhan. Tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Kalau kita melihat orang seperti ini, maka kita bisa pastikan bahwa kerohaniannya terganggu. Hanya mengidolakan orang-orang tertentu. Dia tidak bisa hidup dalam kedewasaan rohani. Tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa menerima kebenaran bahkan. Hidupnya terombang-ambing. Selalu menjadi pengkritik keras. Firman seolah-olah mental. Firman itu seolah-olah tidak menjadi rema dalam kehidupan. Tapi orang ini saya pastikan hebat di dalam hafalan firman Tuhan. Baca Alkitab. Tapi apa yang dia dapat bukan dia terapkan, tetapi lebih untuk mengkritik dan menunjuk kesalahan orang lain. Dan dari zaman Yesus, penyakit rohaniah ini sudah ada. Dan seringkali Yesus mengkritik mereka dengan kata-kata yang keras. Saya mau katakan buat saudara hari ini, dengar baik. Bagi kita yang hadir di tempat ini, ketiga penyakit itu pun Tuhan mampu menyembuhkannya. Kalau saya dan Anda di tempat ini buka hati, maka Tuhan yang selalu memiliki kesabaran dalam hidup kita, Dia mampu menyembuhkan kita. Nah, kesembuhan itu terjadi ternyata berkenaan dengan iman, saudara.
Kalau kita baca lagi ayat yang ke-22, Alkitab katakan your faith, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, bicara tentang iman yang menyelamatkan itu, Alkitab katakan selalu berkaitan dengan hati yang teguh. Sekali lagi, iman yang menyelamatkan itu selalu berkaitan dengan hati yang tidak goyah. Hati yang teguh. Yang katakan itu adalah Yesus sendiri. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya dan Anda di tempat ini seringkali berkata bahwa kita memiliki iman, tetapi iman yang seperti apa? Iman yang menyelamatkan kita dan mampu menolong di dalam kehidupan kita adalah ketika saya dan Anda di tempat ini memiliki tanda yang spesifik itu, meneguhkan hati. Nah, inti dari khotbah saya, bagaimana jalan untuk meneguhkan hati itu. Di dalam kebenaran firman Tuhan dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26 terlihat bagaimana kita boleh belajar di dalam meneguhkan hati itu, sehingga memperoleh iman yang menyelamatkan kita. Dan penyelamatan itu terjadi ketika kesembuhan atau mujizat itu berlaku atas hidup kita. Alkitab katakan maka sejak saat itu, mujizat itu biasanya terbagi dalam dua fase. Fase yang pertama adalah seketika. Tuhan bisa merubah hidupmu hari ini juga. Amin, saudara. Sekali lagi, Anda datang dengan beban yang berat, Anda datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Kristus Yesus. Anda pulang hari ini juga, Anda bisa mendapatkan mujizat itu. Tetapi ada hal yang kedua, fase yang kedua adalah mujizat yang terjadi secara berlangsung, perlahan tapi pasti. Saya namakan mujizat yang membutuhkan proses. Menjadi orang Kristen memang harus juga cinta proses Tuhan. Dan kalau Anda perhatikan fase yang pertama atau jenis yang pertama, yaitu mujizat yang terjadi seketika, Anda bisa melihat seketika kesembuhan itu terjadi bagi wanita itu, kita tidak boleh melupakan bahwa dia mengidap penyakit itu selama 12 tahun. Berarti ada proses juga di situ. Seringkali kita bilang enak ya orang itu, datang ke Tuhan 2-3 kali terus tiba-tiba terima, sedangkan saya belum terima apa-apa yang notabene sudah 15-16 tahun. Saya mau katakan buat saudara, kita tidak mengetahui proses Tuhan dalam hidup dia. Kita juga tidak mengetahui pergumulannya secara pasti. Tapi pasti satu hal, ketika terjadi peneguhan hati, itu bicara tentang iman kita yang bekerja secara sempurna, yang menyelamatkan kita, dan yang membuat kita terbebas dari 3 penyakit tadi. Nah, mari kita melihat bagaimana saya dan Anda di tempat ini dalam hidup meneguhkan hati kita. Coba Anda lihat ayat 18 dan ayat 19. Mari kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, dan 3. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Dan Alkitab katakan di ayat yang ke-19, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau saya menjadi kepala rumah ibadat ini, yaitu Yairus, pasti saya memiliki kebanggaan tersendiri. Kenapa demikian? Karena Alkitab katakan di ayat yang ke-19, lalu Yesus pun bangunlah atau bangkitlah dan mengikuti orang itu. Dari tanda-tanda itu saja kita sudah bisa melihat pasti kesembuhan itu terjadi. Amin, saudara. Karena Alkitab katakan Yesus bangun dan mengikuti orang itu. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah saya dan Anda di tempat ini mampu membangunkan Yesus quote dan membuat Yesus mengikuti kita?
Dalam artian kata, dia memenuhi kerinduan keinginan kita. Saya yakin dan percaya kita datang di tempat ini juga dengan kerinduan dan keinginan, bukan? Kita datang dengan berbagai kerinduan dan keinginan supaya apa yang kita kehendaki, ya biar itu terlaksana. Dan itu bukan satu dosa. Tapi pertanyaannya adalah ada satu link yang hilang. Apa itu? Seringkali kerinduan dan keinginan itu tidak terjawab dengan pengikutan Tuhan atau bangunlah Tuhan. Saya katakan di dalam tanda baca kutip. Karena Yesus sudah bangkit, bukan berarti dia belum bangkit. Tapi di sini Alkitab katakan Yesus menuruti. Kalau saya punya permintaan, saya punya kerinduan, keinginan, jujur, tidak usah munafik. Saya mau juga biar Tuhan tahu, ngerti, dan kalau boleh mengikuti apa yang menjadi keinginan dan kerinduanku. Tadi saya katakan kalau saya menjadi Yairus, saya sangat berbahagia. Karena Yesus mengikuti aku dari belakang. Artinya potensi untuk menerima mujizat itu sudah ada. Nah kalau Anda perhatikan ayat 19 tanpa memperhatikan ayat 18, maka kita menjadi Kristen yang kering. Yang tadi saya katakan tidak memiliki satu pertumbuhan. Alkitab katakan di ayat yang ke-18 atau sebaliknya ayat 19 itu ada karena ada ayat 18. Mari baca sama-sama ayat 18. Alkitab katakan seperti ini, tetapi sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya maka ia akan hidup. Kata maka ia akan hidup, itu bicara tentang the result. Ayat 18 terdiri dari dua bagian kalimat yang penting. Kalimat yang pertama adalah kalimat menerangkan, menjelaskan. Kalimat yang kedua, ini bicara tentang harapan yang tidak berhenti. Seringkali kita berhenti di kalimat yang pertama. Mengatakan kepada Tuhan, menjelaskan kepada Tuhan tentang situasi. My daughter was just died. My daughter has already died. Saya punya masalah Tuhan, hutangku banyak. Saya selalu gagal di dalam membangun hubungan dengan lawan jenis. Saya selalu gagal Tuhan di dalam berkarya. Saya tidak memiliki pekerjaan. Saya tidak memiliki rumah yang pasti. Dan kita hanya berhenti di kalimat menjelaskan. Tetapi Yairus melanjutkan dengan kata-kata, datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Jadi hal yang pertama ternyata kesembuhan baik instan maupun proses atau peneguhan hati yang menjelaskan kepada kita tentang iman yang bekerja secara sempurna ternyata terjadi karena satu perkara yang pertama, yaitu tidak pernah berhenti berharap. Amin, saudara. Hari ini Anda datang kepada Tuhan, jangan hentikan harapan kita. Meskipun sudah mati. Kasus mati di sini bicara tentang satu nadir yang paling rendah. Titik yang paling rendah, sudah mati. Saya yakin dan percaya mungkin ada persamaan antara kebenaran firman yang kita dengar dengan kenyataan sehari-hari dalam hidup. Anda datang ke ruangan ini mungkin dengan pekerjaan yang mati.
Anda datang ke tempat ini mungkin dengan penghasilan yang mati. Anda datang ke tempat ini mungkin dengan vonis dokter yang akan menyatakan atau yang menyatakan kepada Anda bahwa Anda akan mati. Atau mungkin dalam beberapa hari ke depan Anda akan diusir dari rumah kontrakanmu. Atau karena Anda kehilangan pekerjaan karena ekonomi yang memburuk. Anda di PHK atau anak Anda di PHK. Atau mungkin tidak ada harapan lagi di dalam rumah tanggamu. Ada banyak orang datang kepada saya dan istri saya menyatakan itu tidak ada harapan lagi bagi keluarga dan besok akan diputus. Suami saya tidak pulang lagi Pak Pendeta. Anak saya tidak dapat nafkah lagi. Ada seorang ibu di Jakarta, saudara. Beberapa minggu yang lalu dia hadir lagi dalam ibadah. Setelah selesai saya berkhotbah, dia bilang, "Pak, masih ingat saya." Waktu dia berkata seperti itu karena ada satu hal yang cerah, saya bilang, "Saya kenal, saya ingat." "Masih ingat dong Pak, masih." "Siapa saya?" Terus saya bilang, "Suami kan yang sudah tidak pulang 2 tahun." "Betul." Terus rumah kan yang diambil, sementara Anda harus keluar dari rumah itu. Dan suami Anda tidak tahu di mana dia berada. "Betul." Terus saya tanya, "Terus bagaimana kabar Anda?" "Aduh Pak, Tuhan Yesus baik. Suami saya udah pulang lagi Pak." "Oh ya? Amin." "Iya, seperti perkataan firman. Saya nggak boleh berhenti berharap. Bapak pernah katakan itu meskipun tidak ada harapan, kata firman, jangan pernah berhenti berharap karena di dalam Kristus selalu ada harapan. Di dalam Kristus selamanya ada kemenangan, ada jawaban yang kita perlukan." Bayangkan udah situasi seperti itu, berarti kan mati tanda kutip. Suaminya tidak pulang lagi, tidak beri nafkah 1 sen. Bahkan dia harus diusir dari rumahnya. Karena ternyata rumah itu sudah digadaikan ke bank, sudah milik bank. Dia harus keluar. Tapi sementara dia ada di dalam situasi itu, dia tetap datang beribadah. Dia datang ke gereja dan dia selalu duduk di muka. Dan tiap kali saya berkhotbah, entah pendeta yang lain, dia selalu bisa mengangkat tangan. Pada saat kebaktian, pada saat nyanyian, pujian, penyembahan gitu, praise, worship, dia selalu bersemangat. Dan kalau pendeta katakan, "Tuhan Yesus sanggup menolong," dia adalah orang yang pertama katakan, "Yes Lord, yes Lord." Dan ternyata bukan hanya pulang suaminya, rumah tangganya dipulihkan. Suaminya mendapatkan satu bisnis yang baru, diberkati suaminya, terpuruk. Minta ampun kepada istrinya. Dan dia tahu persis bahwa itu pasti karena permintaan istrinya yang tidak pernah berhenti berharap. Dan hanya dalam beberapa bulan suaminya mendapatkan satu pekerjaan, bisnis, usaha yang baru dari Tuhan, yang Tuhan pertemukan dengan orang lain. Dan dari proyek itu suaminya mampu membelikan rumah. Dan bukan hanya 1 rumah tetapi 2 rumah sampai hari ini. Suaminya memberikan kendaraan buat dia. Dan cinta suaminya itu 3, 4, 5 kali lipat lebih dari awal. Dan dia bilang sama saya, "Pak, Tuhan Yesus itu sangat baik." Dari seorang pribadi yang kalau datang beribadah dengan lembab matanya, sudah kebiru-biruan. Tapi hari ini saya bisa melihat dia 10-12 tahun lebih muda lagi. Dan dia bilang kepada istri saya, "Bu, saya masakan ini, Bu, saya bawa ibu makanan ini, makanan itu." Istri saya bilang, "Udah enggak usah, enggak Bu, sebagai cinta kasih berkat Tuhan atas hidup saya harus bersyukur." Saudara, saya mau katakan bahwa saudara, kalau wanita itu ditolong, kalau perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu ditolong, saya yakin bahwa Betaningin dan jam 5 sore juga ditolong oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap. Kakak saya memiliki anak yang bertahun-tahun menderita penyakit dan dokter katakan itu tidak bisa ditolong, penyakit yang langka. 1 atau 10 juta orang itu 1
bayi atau anak. Dokter vonis dia bahwa dia tidak akan hidup besar, tetap kerdil, kontet. Hari ini dia tumbuh besar, dewasa, diberkati oleh Tuhan. Pada saat ingin menebus dari rumah sakit, kami tidak ada uang. Harta kakak saya itu habis dipergunakan. Nah ternyata sudah habis, ternyata tidak sembuh juga. 6 bulan ada di rumah sakit dan tidak sanggup ditebus. Mama saya selalu berkata kepada kakak saya, jangan pernah berhenti berharap. Dan hari ini anak itu menjadi besar, memiliki bisnis sendiri, dan dia berganti memberkati ibunya dengan luar biasa. Dia berikan ibunya rumah, dia mencukupi kebutuhan keperluan, bukan hanya ibunya atau kakak saya, tapi juga bapaknya. Bapaknya yang tidak bekerja lagi, anak ini diberkati dengan luar biasa. Keponakan saya diberkati dengan luar biasa. Dan kalau saya katakan bagaimana kabar kamu, dia bilang, ya om saya hidup, karena mama gak pernah berhenti berharap. Terus saya tanya bagaimana dengan penyakitnya, oh om sempurna, Tuhan tolong aku dengan sempurna. Mama saya sudah dipanggil Tuhan, dia tidak pernah berhenti juga untuk berkata kepada mama saya, terima kasih Oma. Dan khususnya dia selalu tiap pagi dia bangun malam, dia bilang terima kasih Tuhan untuk kesembuhan sempurna. Dokter, waktu dia datang lagi kepada dokter itu bilang amazing. Dan dia katakan tolong direkam supaya ketika nanti ada pasien, ini menjadi satu kesaksian. Direkam untuk dokter, konsumsi dokter, dan dokter itu membagikan kepada seluruh pasien. Saya mau katakan buat saudara hari ini, ketika kita tidak berhenti berharap, itu adalah satu-satunya jalan bagaimana kita bisa ditolong oleh Tuhan dan mencapai mujizat yang sempurna itu. Meskipun Anda dalam situasi yang tidak menguntungkan, tetap jangan berhenti berharap. Anda harus pastikan bahwa harapan itu tetap ada. Dan satu-satunya harapan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menjamin hati itu tetap teguh, sehingga menimbulkan satu iman yang menyelamatkan kita. Dan sejak saat itu, setelah kita melakukan peneguhan hati, maka mujizat kita boleh terima. Mari kita baca di ayatnya yang ke-20 dan 21. Baca sama-sama saudara, 1, 2, dan 3. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang hanya berkata dalam hatinya, tiba-tiba hari ini diungkapkan di dalam satu tulisan dalam kebenaran firman Tuhan. Lah wong dia tidak berkata apa-apa. Tapi saya percaya bahwa berita itu sampai ketika dia menerima kesembuhan, orang bertanya kepada dia. Orang-orang yang pada saat itu ada di dekat dia atau menjadi orang-orang yang melihat peristiwa itu pasti bertanya kepada wanita itu, bagaimana bisa disembuhkan? Dan saya yakin kalau saya menjadi wanita itu, saya juga akan berkata begini, nggak tahu, saya nggak bilang apa-apa kok. Terus mungkin dia berkata kepada yang lain, dengar nggak saya ngomong apa-apa? Kan enggak. Saya hanya berusaha merangkak untuk sampai ke dekat Yesus. Dan saya hanya bilang dalam hati, mungkin karena kekuatannya sudah banyak berkurang. Alkitab di dalam Injil yang lain katakan bahkan terkuras seluruh kepunyaannya Tuhan. Kepunyaannya dia habiskan hanya untuk kesembuhan itu. Dan dia tidak dapat. Akhirnya mungkin dengan sisa-sisa tenaga yang terakhir, dan hanya dia bisa lakukan, hanya berkata di dalam hati, mungkin karena the crowd people, orang yang banyak, orang yang penuh, orang yang mengerubuti, orang yang mengerumuni Yesus. Bukankah kita juga menghadapi kendala yang sama? Mungkin ketika Anda hadir ke gereja ini, gereja yang besar, dan Anda hanya menjadi seorang yang kecil.
Dan Anda melihat kiri kanan begitu, ya. Orang yang bersemangat, orang yang hadir, mungkin Anda lihat berbeda jauh dengan kondisi Anda. Kelihatannya mereka senang, kelihatannya mereka tidak punya masalah, sedangkan Anda dengan sisa tenaga yang terakhir, dengan kekuatan-kekuatan yang ada, mencoba menghampiri Tuhan. Mungkin karena sudah terlalu banyak menangis, mungkin sudah terlalu banyak penderitaan, Anda tidak bisa ungkapkan lagi. Alkitab katakan Anda hanya berkata dalam hati, sama seperti wanita ini hanya berkata di dalam hati dan bilang, Tuhan Kau yang tahu. Bukankah ini bicara tentang doa yang tidak terputus? Amin, saudara. Hal yang kedua, kesembuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Hati yang teguh saya dan Anda bisa dapatkan kalau kita tidak memberhentikan doa kita. Karena doa itu sendiri adalah nafas bagi orang-orang yang percaya, yang hadir pada sore hari ini. Jangan hentikan doamu. Dalam kondisi yang sangat pas-pasan, untuk makan saja susah. Kakak saya datang kepada ibu saya dan bilang, bagaimana Ma? Saya nggak berani lagi datang ke rumah sakit, karena tiap kali saya datang ke rumah sakit selalu rumah sakit bertanya, kapan mau diselesaikan, kapan mau diselesaikan. Bilnya atau tagihannya itu semakin membesar, 6 bulan. Saya tidak melihat dan mendengar, mama saya bilang, wah kalau begitu kita berhenti saja berdoa, sia-sia doa kita. Mama sudah berdoa 6 bulan ternyata tidak terjadi apa-apa, tidak. Malah dia panggil kakak saya dan bilang, kalau begitu kau pulang jam 4 dari kantor sampai di rumah jam 5, kamu harus datang ke rumah mama dan kita harus berdoa di atas sotong rumah. Karena rumah kontrakan mama pada saat itu 2 lantai. Dan kamar mama saya ada di atas. Dia bilang, kamu harus cepat pulang tiap hari jam 5, datang ke rumah mama dan kita berdua memohon kepada Tuhan. Terus kakak saya bilang, kita sudah berdoa 6 bulan tapi tidak kelihatan hasilnya. Mama saya bilang, semakin tidak kelihatan hasilnya, itu adalah tanda akan menghasilkan sesuatu. Amin, saudara. Ketika Anda tidak melihat harapan itu, Anda tidak boleh berhenti berharap. Dan yang kedua, ketika Anda sudah sepertinya bosan, sepertinya sudah lelah, sepertinya sudah capek berdoa, saya mau katakan itu tanda spesifik doamu sedang dijawab oleh Tuhan. Mama saya bilang, mari lebih kencang lagi, mari lebih keras lagi. Kakak saya bilang, tapi harta saya sudah habis, saya udah gak bisa lagi pinjam uang dari kantor. Karena kantor sudah bilang terlalu besar hutang, tidak bisa lagi. Mama saya bilang, justru semakin tidak bisa, semakin kita meminta kepada Tuhan dengan tidak menghentikan doa kita. Mereka selalu berdoa dari jam 5 sampai jam 7 malam. Saya tahu, jam 7 selesai mereka turun berdua dan saya melihat dengan mata yang sembab. Dan selalu mama saya kasih dia teh pulang, kasih sedikit roti. Terus selalu ada kata-kata seperti ini, nanti malam jam 12 kita ketemu lagi di udara. Bayangkan saya dengar itu sambil baca koran, aduh, kalau kehidupan Kristen seperti ini gitu, rasanya membosankan. 2 jam sudah doa di sotong rumah, terus mau pulang, mau mandi, mestinya kan tidur santai. Ibu saya bilang, jangan lupa jam 12 malam bangun. Nanti mama doa dari rumah dan engkau doa dari rumah. Saya masih ingat kakak saya bilang, terus mama saya bilang, mau ditolong, kita harus gedor juga hadirat Tuhan, biar kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Tiap hari tidak pernah bosan, mama saya bilang, harus tetap. Jangan menghentikan doa kita, itu nafas bagi anakmu yang ada di rumah sakit. Dan mama sangat percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Doa orang yang berteriak minta tolong kepada Tuhan tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Nah saudara, betul, satu hari
Mama saya turun dari tangga dan bilang, Mama dapat satu revelation dari Tuhan bahwa hari ini kata Tuhan, Mama harus pergi ke rumah sakit untuk mengambil anak itu. Dia datangi papa saya dan papa saya bilang, bagaimana mungkin sekarang sudah 7-8 bulan dan rumah sakit itu sudah menagih. Gua nggak mau pergi ke rumah sakit, gua akan dipermalukan. Dia tanya kepada mama saya, have you help? Apakah engkau punya uang? Mama saya bilang tidak ada uang, tapi saya punya Kristus dan saya punya doa untuk itu. Papa saya bilang itu jawaban kuno. Itu jawaban yang ada di Alkitab. Itu bagi kehidupan sehari-hari nggak cocok. Mama saya bilang, ya terserah. Tapi saya yang berdoa dan saya dapat satu revelation tadi malam. Dia panggil saya dan adik saya untuk panggil kakak saya. Dan kakak saya datang ke rumah dan mama saya bilang, pakai baju, ganti baju, mandi, dan kita ke rumah sakit. Wah, kakak saya bilang, aduh terus ngapain mama baru dapat itu? Dapat berkat? Bukan. Kata Tuhan kita harus tebus dan ambil anak itu dan rawat di rumah. Terus kakak saya bilang, duitnya ada Mak. Justru tidak ada. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya Tuhan bilang suruh datang ke rumah sakit. Nanti di sana Tuhan akan berkata lain, bekerja lain. Hampir-hampir kakak saya tidak mau ikut. Tapi diingatkan oleh mama saya, kita sudah berdoa kan? Kita sudah meminta kepada Tuhan kan? Sekarang ini yang Tuhan perintahkan kepada mama dan kamu. Tuhan bilang, ambil anak itu, rawat di rumah. Untuk ambil dan rawat di rumah itu gampang. Tapi untuk bayarnya itu yang sulit. Tapi mama saya bilang, kita kerjakan saja itu. Akhirnya dengan uang yang tersisa 2.000 rupiah pada zaman itu. Ya. Naik beca dari rumah saya itu ke rumah sakit 500 rupiah. Pulang pergi 1.000 rupiah. Kakak saya bilang, hanya dengan 1.000 rupiah sisa terus kita ambil anak saya, bagaimana mungkin? Mama saya bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang setia berdoa. Amin. Karena doa itu nafas bagi Anda. Sampai di depan rumah sakit, kakak saya dan ibu saya ada di kotak kasir, terus bilang, kami mau menebus anak kami, mau ambil anak kami. Disebut namanya, dan suster catat, selesai, dicek, dilihat, diperhatikan, dan tentunya jumlah tagihan itu memenuhi, penuh. Sampai setengah jam, 40 menit menurut kesaksian kakak saya. Itu di kotak. Kakak saya cuma, aduh. Itu susternya, kasirnya itu 2. Sampai terus berarti panjang itu obatnya. Saya mau katakan buat saudara, baca firman bisa. Anda melakukan aktivitas itu biasa. Tapi melakukan hal yang sangat sederhana, doa, dan tetap di dalam iman. Kita tetap bisa yakinkan diri kita bahwa doa itu dijawab Tuhan. Itu hal yang berbeda. Saya aja diajak, saya nggak mau. Saya bilang nggak mau, saya ditangkap sama-sama nggak mau. Adik saya yang laki juga nggak mau. Adik saya bilang papa aja nggak mau, apalagi saya yang masih kecil. Papa saya duduk di kursi malasnya, bilang biar aja mama dan kakakmu yang ditangkap Tuhan, ditangkap polisi. Saudara tahu? Setelah dicek 45 menit, hampir 1 jam. Akhirnya mereka terus dilipat itu. Sampai penuh itu berlipat-lipat. Dan yang hebat, hasilnya bilang, paid, sudah dibayar. Kakak saya dengar itu, dia injek kaki mama saya.
Dibayar sama siapa? Mama saya balas injak kaki dia, dibayar Tuhan. Terus kakak saya bilang, Tuhan kan bayar juga harus melalui kita. Enggak perlu, kata mama saya. Dia bisa melakukan apa saja seenak hati dia. Terus kakak saya bilang, tapi waktu dia mau jawab siapa yang bayar, ibu saya injak semakin kencang dan tidak dilepaskan. Kita sudah berdoa selama 8 bulan, 9 bulan, sekarang adalah hasilnya seperti itu. Kenapa kita harus tarik lagi doa kita? Kakak saya bilang, jadi siapa yang bayar? Tuhan. Tapi kapan dia bayar? Itu kita nggak harus tahu. Yang penting sudah dibayar, itu yang penting. Di atas semuanya udah dibayar. Terus dia kasih satu tanda bukti dan dia bilang nanti ambil di bangsal apa gitu. Dan nanti dengan bukti ini serahkan kepada suster yang di dalam. Oh, kakak saya tuh lari. Ibu saya justru susah mengejarnya, pelan-pelan. Kakak saya bilang sebelum terjadi perubahan. Ini kesaksian dari kakak dan ibu saya. Dia ada di sorga dan kalau kesaksian saya meleset, saya dihukum Tuhan. Kalau ada kesalahan, selesai. Keponakan saya lagi sedang makan, lagi disuapin. Udah kurus, udah tinggal sorry tulang dan yang lain gitu. Maka saya langsung gendong dia. Nah, terus kata susternya, itu mamanya datang, udah lama nggak datang. Terus kata suster, bagaimana Bu, kabar baik? Terus bagaimana dengan tagihan? Kakak saya bilang, ini surat. Begitu, oh ibu sudah bayar ya semuanya ya? Udah. Dan saya mau ambil, oh kalau begitu kita mandikan dulu, terus kita kasih bedak, kasih obat. Kakak saya bilang, nggak usah. Takut terjadi perubahan. Lucu ya manusia. Waktu belum ditolong berharap kepada Tuhan. Setelah ditolong ketakutan. Langsung dipegang nih, bau-bau dibawa keluar. Sampai suster marah, jangan ibu, gak usah. Nanti kita akan siapkan, ibu tunggu di depan setengah jam, 40 menit selesai. Kakak saya bilang enggak, di rumah juga banyak air. Dia bawa itu saudara. Mereka nggak naik beca, saudara. Ganti naik helicak. Karena kecepatannya lebih. Takut disusul. Begitu sampai saudara, papa saya aja yang orangnya suka cuek baby gitu. Nangis sesungguhkan di hadapan Tuhan. Mama saya bilang, oh kamu harus lihat proses bagaimana kita berhadapan. Indah dan papa saya bilang, gua bukannya indah, ketakutan itu. Terus papa saya masih tanya, coba cek lagi, Mes, siapa yang bayar? Mama saya bilang, gak usah cek, Tuhan yang bayar. Bukan ranah saya untuk cek. Dan akhirnya dirawat, sembuh tiap hari. Mama saya yang mandikan, mama saya yang kasih betadin, mama saya yang cebokin dia. Sehingga akhirnya anak ini menjadi tumbuh sempurna. Tetapi 2 tahun kemudian ada surat pengacara datang untuk supaya menghadap orang tua dari keponakan saya. Ternyata surat itu dari pengacara yang mengatakan bahwa tagihan belum dibayar. Untung mama saya masih hidup dulu. Mereka datang kepada mama saya dua-duanya, aduh ma bagaimana ini tuh mama? Kan gue bilang bener 2 tahun yang lalu, kesalahan belum dibayar. Mama saya bilang, apa kesalahan? Tidak ada kesalahan. Kau nanti menghadap pengacara itu. Surat-surat itu adalah bukti yang kuat sudah dibayar. Ada bukti pernyataan di situ sudah dibayar. Jadi kau besok pergi ke kantor pengacara itu, serahkan bukti-bukti. Semua obat-obatan, kwitansi semuanya yang berlembar-lembar itu dipapuk, pait. Bagaimana mungkin terjadi kesalahan? Dan itu peristiwa 2 tahun yang lalu dan Tuhan sudah bayar. Akhirnya mereka menghadap kepada pengacara itu
Dan selama 1 jam pengacara itu cek lagi di kantor perusahaannya dan dia sendiri yang keluar. Kasih salam kepada ipar saya dan kakak saya. Dan pengacara ini minta maaf. Dan bilang tolong jangan diekspos. Karena memang sudah dicek, sudah dibayar. Lihat, Tuhan selalu kawal mujizatnya. Kalau dia bekerja dari awal, pasti dia sempurnakan sampai akhir. Setuju, saudara? Dan hari ini, ya beri tepuk tangan yang meriah betul. Dan dari cerita itu, saya mendapatkan satu kekuatan. Memang saya dan Anda di tempat ini tidak boleh menghentikan doa kita. Karena doa itu mujarab untuk mencapai hadirat Tuhan. Dan membuat hadirat Tuhan itu turun dan bekerja bagi kita. Yang ketiga, coba Anda lihat ayat 23 dan 24. Atau ayat yang 23 dan 24. Mari baca bersama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Kembali lagi kita dibuat aneh dengan ayat ini. Yesus yang sudah berlelah-lelah datang karena diundang dan dimintai tolong. Sampai di rumah itu menyatakan satu statement yang menggembirakan. Tetapi bagi mereka itu sepertinya sebuah lelucon. Saya mau katakan buat saudara hari ini, mestinya seperti kisah tadi, kesaksian tadi. Kalau sudah ditolong mestinya bersuka cita sudah. Amin saudara. Kalau Anda mendapatkan satu statement, ketika ada teman saya bilang, oh iya Pak nanti saya akan sediakan segala sesuatu. Kemarin kita mau pergi ke Bandung, istri saya mau sewa satu mobil besar karena teman-teman mau ikut. Dan istri saya bilang oke. Terus dia bilang kepada saya kita sewa aja mobil pulang pergi untuk teman-teman yang jumlahnya 11 orang. Jadi harus sewa mobil yang besar. Terus istri saya bilang, nanti mereka berangkat pagi, siang kan kita yang ajak, berarti kita harus ajak mereka makan siang. Dan mereka mau belanja, terus karena kita yang ajak, berarti Pak makan malam juga kita harus tanggung. Saya bilang, oke. Nah sementara sedang mengurus, istri saya telepon lagi kepada teman-teman, bilang, pastinya berapa orang ya? Karena harus mau dipastikan apakah kendaraan yang biasa atau yang lebih besar, bus besar. Tiba-tiba salah satu rekan kita bilang, memang ibu mau ngapain? Terus istri saya bilang, mau sewa bus. Terus dia bilang, gak usah Bu, suami saya punya banyak bus. Karena dia seorang pengusaha dan kami sudah beli beberapa bus. Karena dia adalah ketua dari pengurus daerah Pemda DKI Jakarta di salah satu olahraga. Jadi dia bilang gak usah Bu. Dia telepon suaminya depan kita. Pi, hari Kamis kita mau ke Bandung. Oh iya, terus sediain bus satu ya Pi. Dan khususnya bus yang orange itu Pi. Bus yang papi udah renovasi. Dan untuk yang 13-14 orang itu Bi. Terus suaminya bilang oke. Jadi fix ya jam berapa? Ya udah siap aja di rumah jam 6, jam 7. Dan istrinya bilang kepada istri saya, gak usah sewa bus karena ada sudah tersedia. Masa kan kita berdua terus, ibu ada aneh aja. Gitu. Saya yakin dan percaya bisa batal itu. Harusnya begini seperti istri, amin. Gitu. Aduh terima kasih ibu jadi repot-repot. Gak apa-apa Bu, gak usah sewa bus, simpen aja uangnya. Istri saya bilang memang kita pakai iman. Saya belum pesen sih, saya udah mau pesen. Tapi kalau ibu ngomong begitu, amin. Terus dia bilang sama saya, nanti makan siangnya aja
kita sediakan. Dia telepon temannya di Bandung, terus bilang, nanti saya mampir ke situ ya, karena kita mau ke Bandung. Terus dia bilang, sama Bapak, sama Pak Pendeta? Iya. Terus berdua aja, anak-anak ikut nggak? Enggak. Sama teman-teman yang lain 11 orang. Aduh, kalau begitu makan teh di kafe aku. Terus istri saya bilang, nggak usah kita makannya, nggak boleh. Makan di aku, dan ingat yang nggak boleh bayar. Masa istri saya bilang, hahaha. Ibu membesar-besarkan aja. Enggak dong. Saya dengar istri saya bilang, oh amin. Ada di sebelah saya colek-colek dia. Ambil mah, ambil mah, ambil. Saya kan baru buka kafe, Ibu, restoran, resto. Aduh, kalau Pak Pendeta datang ke tempat ini satu kehormatan buat saya, biar sekalian didoain. Masa kan kita bilang, hahaha, ibu, jangan suka cerita bohong dah Ibu. Ternyata kita sampai di sana, makanan sudah disediakan. Dan seluruh menu disediakan di atas meja. Sampai kita udah, dan saya pikir itu makanan yang terakhir. Terus dia bilang, Pak itu baru awal, belum main course-nya. Aduh Bu, saya udah kenyang. Itu kita makan sampai selesai, datang buah, datang es krim. Begitu selesai terus saya datang hampiri dia, saya bilang, Bu ini ada kredit card biar saya bayar. Dia bilang, nggak usah Bapak, saya terima kredit card dari Bapak, menurut saya itu dosa di mata Tuhan. Masa saya bilang, hahaha. Saya harus bilang amin Bu, amin. Ibu harus terus menerus sampai Tuhan Yesus datang kalau perlu gitu. Betul nggak? Saya dan Anda di tempat ini juga harus menjaga sukacita itu, saudara. Amin. Artinya jangan pernah berhenti bersukacita dalam situasi kondisi apapun. Amin, saudara. Hal yang ketiga, saya dan Anda di sini tidak boleh menghentikan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Dalam situasi apapun tetap harus bersukacita. Karena di sana kita bisa melihat dimulai mujizat itu terjadi. Tapi kalau di rumah seringkali marah-marah, berantem lagi. Hari ini saya mendapatkan satu hadiah dari Tuhan. Saya punya pembantu baru dua-duanya, saudara. Tapi ada satu sedikit yang saya sesali bahwa ketuaan, saudara. Udah nenek-nenek gitu loh. Waktu saya lihat mereka berdua, aduh Tuhan, nenek banget ini. Ini kalau disuruh bikin kopi 2,5 jam ini, pasti yang keluar lain gitu. Tapi ternyata salah. Waktu dia datang, saya Bapak, orang Jawa Barat. Ini Bapak ya, ini pasti yang punya rumah ya. Iya. Oh, dia sebut namanya, ini kakak saya, ini adik saya. Dalam hati tua banget sih loh. Tapi ternyata saya salah. Ternyata mereka itu, saudara ya. Saya punya anjing 3, mereka yang kasih makan. Ternyata tenaganya lipat-lipat. Anjing saya itu dikejar-kejar sama mereka. Makan, ayo makan. Jangankan majikannya, anjingnya aja mereka pelihara dengan baik. Dari kotoran makanannya mereka. Dan kerjanya begitu, waduh. Saya bilang, Tuhan terima kasih, saya nggak boleh tadi. Agak berkeluh kesah 2 hari yang lalu, saya lihat tampang mereka lecak begitu tuh. Dan kadang-kadang dia duduk di dapur, terus langsung duduk di ubin, terus pukul dia punya kepala, aduh. Saya tanya, Bi kenapa kamu begitu sakit? Aduh. Bi kenapa? Terus dia ngomong begini, aduh anjing gak mau makan Pak. Kenapa memang gak mau makan? Saya jadi pikiran. Saya bilang sama istri saya, puji Tuhan mah, biar umur ya mungkin udah 50-60 tahun gitu, tapi selalu punya semangat. Anak-anak saya tuh selalu pagi dibangunkan, bangun dek kak, bangun. Diperintahkan oleh Tuhan untuk bangun. Saya lihat, waduh, menambah sukacita saya. Saudara dengar baik. Dalam kondisi apapun jangan hentikan sukacita kita. Datang ke gereja dengan muka baik, saudara. Datang ke gereja dengan muka yang menyenangkan hati Tuhan.
Anda dengar firman juga harus pakai muka yang bagus. Amin. Ya. Yang begini kurang nih sukacitanya. Ngajakin Tuhan berantem. Anda boleh cek istri saya. Dia mengikuti khotbah saya 17 tahun. Kalau saya khotbah 5 kali, Anda lihat, 5 dia datang. Hari ini saya khotbah 5 kali. Dari pagi sampai jam ini, tetap ikut. Kenapa dia bisa ikut? Jawabannya sederhana. Dia selalu bilang, lo tuh selalu tidak pernah kehilangan sukacita. Saya nggak pernah itu di rumah, di gereja, di restoran, muka saya. Kalau saya suruh istri saya makan, anak saya makan, terus kantong saya pas-pasan, saya nggak pernah bilang, makan jangan kebanyakan, jangan kayak orang rakus yang nggak pernah kenal nasi, tobat. Kalau keluarga saya ikut semua 25 orang makan, saya nggak pernah. Ini bayar masing-masing ya. Sorga tinggal sorga, karena sorga itu urusan masing-masing. Enggak ada main bonceng-bonceng, enggak. Dari hanya mau traktir adik saya karena ketemu janjian, akhirnya cuma bertiga, kita berempat, tiba-tiba adik saya ngomong kepada yang lain. Akhirnya seluruh keluarga ikut, saudara. Saya lihat 22 orang lagi. Saya nggak pernah bilang, ngapain sih lo ngadu-ngadu? Nggak usah deh kita makan, enggak. Keluarga saya datang semua gitu, jadi kita makan, jadi. Saya jawab selalu, jadi beres. Kenapa saya begini? Saya harus menghilangkan duka cita itu. Dan makan di meja panjang separuh dari meja ini. Terus nggak lama temen anak saya yang Pragawati yang model datang, dah Om Yohan, aduh lo nambah beban gua aja lo. Terus datang temen yang lain, datang orang gereja, Pak Pendeta ada di mana? Saya nggak menyembunyikan saya punya wajah. Saya nggak bilang ada ini di tempat persembunyian jauh dari bom, enggak. Saya bilang ada di restoran ini, kenapa? Pak mampir. Saya pikir sendiri mampir sama keluarganya 5 orang. Saya nggak bilang nggak ada tempat, saya bilang sama pemilik restoran, ayo panjangin. Sampai waduh, berkibarlah benderaku 30 orang. Yesus makan 13 orang, saya makan 30 orang. Yesus raja di atas segala raja, saya raja apa? Dalam hati, oh Tuhan Yesus. Dan saya udah hitung dari ujung ke ujung ini bangsa 5 sampai 6 juta ini. Karena makannya aktif, nggak ada yang pasif. Waduh. Saya pesan main course, dia pesan dessert. Bayangkan. Saya tutup main course, dia pesan lagi itu, ya, makanan yang lain. Dalam hati saya, aduh Tuhan. Ya. Saya bilang sama istri saya sudah tendang-tendang saya. Berapa juta ini Pak? Saya kasih perumpamaan kemarin, kita 11 orang aja udah 3.800.000. Lo hitung kali 2 plus 5. Istri saya bilang, ada Pak 7, lebih lah, udah gak kehitung. Gue bener 7 kali, 7 keliling nih. Tapi waktu mereka tanya, Om terima kasih, amin. Om kapan lagi makan bareng? Ini aja belum dibayar. Saya panggil itu pelayan, tetap muka enak, lucu-lucu tetap, seperti biasa, muka bagus, boleh dicek. Terus saya bilang, Bel, istri saya bilang cukup tuh Pak kartu kredit. Saya bilang 4-4-nya aja taruh. Kalau kreditnya limit habis, ya kita menyerahkan diri aja. Kita masuk ke ruangan bos, kita bilang ampun bos. Ini di luar rencana bos, maksudnya makan berlima kenapa jadi 30 bos. Istri saya gitu, dia ketawa, saya juga ketawa. Ternyata mujizat tetap berlangsung sampai hari ini. Teman saya liwat itu di kaca, lagi liwat dia panggil saya, nah itu salah dia. Pak Pendeta, oh saya berdiri, hei, halo, shalom.
Karena saya dengar Roh Kudus, di sini datang pertolongan. Saya cuma bilang dari kaca, bos sampai ketemu ya, Tuhan berkati. Tiba-tiba dia bilang, aduh saya mau salaman. Oh amin. Dia masuk ke dalam, bos dia peluk saya, gimana kabar? Saya bilang baik, dari mana? Dia bilang dari luar daerah. Oh iya gitu, oke. Terus, Pak Pendeta dengan siapa? Wah ini kan udah 30 orang. Saya bilang ini, rombongan tahu entah berantah dari mana ini. Sambung menyambung menjadi satu. Saya bilang ini my whole family. Dengan teman-teman dari anak saya. Oh gitu. Oh amin. Dia ngomong sama istrinya, saya tahu itu. Tolong tanggung bilnya, tolong tanggung gitu. Dia ngomong sama istrinya. Dan istrinya jalan. Dan saya tidak pernah menghentikan langkah istrinya ke sini. Istrinya langsung. Istri saya mau susul, papa dia mau kemana? Udah diam. Itu udah urusan Tuhan. Jangan kau tanya, bu, jangan. Saya takut istrinya emang saya pura-pura. Wah, gawat. Terus tiba-tiba suaminya bilang sama istrinya, Pak Pendeta terima kasih ya. Saya bilang terima kasih apa? Bisa jumpa sama Pak Pendeta, aduh foto dulu lagi. Terus dia bilang, Pak Pendeta udah dibayar semua bil. Oh saya bilang foto yang banyak. Nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan hentikan sukacitamu, tetap bisa bersukacita. Karena itu adalah hal yang berharga juga dalam hidupmu. Tunduk kepala kita doa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Hamba-Mu boleh selesai tapi Tuhan belum selesai. Materaikan dan jabarkan lebih hebat lagi kebenaran firman. Kami bawa pulang berita ini. Kami yakin dan percaya. Sekarang kami melangkah karena kesembuhan itu sudah terjadi dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak berhenti berharap. Ajar kami untuk tidak berhenti berdoa. Dan ajar kami untuk tidak berhenti bersukacita. Berkati jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan mereka, keuangan mereka Engkau berkati, pelayanan mereka Engkau berkati, pergaulan, studi, pendidikan mereka Engkau berkati, jodoh mereka bahkan Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari angkatlah kedua tangan kita Bapak Ibu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata,